Aku merindukanmu saat kau jauh dariku. Halo buat Jonar Semeyang dan selamat datang di Night Podcast. Halo, kembali lagi di Next Podcast seperti biasa dengan Ica dari Next Art. Nah, kali ini kan kita kedatangan tamu nih, namanya Jonaro. Tadi kan udah ada sedikit ya cuplikan lagunya dari Jonaro. Nanti di akhir podcast ini akan ada full performance dari Jonaro. Nah, tapi sebelum ke situ kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Gimana Jonaro, kabar baik? Alhamdulillah baik. Oke, langsung ya. Kita pengen tahu nih, seorang Jonaro ini siapa sih gitu? Kayak pertama kali terjun ke dunia musik, udah gitu proses istilahnya seluk-beluk di dunia musik sampai dengan sekarang tuh seperti apa gitu. Terus tiba-tiba bisa nyangkut di Jakarta, ini ceritanya anak rantau kan? Iya, anak rantau. Bisa diceritain nggak? Saya dari kecil udah suka musik, suka musik. Kalau ada acara-acara hajatan gitu ya, tadinya nggak nyanyi gitu, suka joget-joget aja, cuma tampil di depan. Pertama kali nyanyi waktu kelas 1 SD itu pernah nyanyi. Waktu itu kok bisa mereka suka gitu, tepuk tangan gitu. Dari situ dah awalnya. Jadi udah pede. Terus kenapa ke Jakarta? Ya. Oh, sebelum ke Jakarta saya udah sering-sering ikut audisi Idol, Rising Star, dangdut juga pernah. Akhirnya memberanikan diri ke Jakarta gitu. Dan waktu itu punya band juga di Riau, cuman mereka nggak terlalu serius, cuman mengisi kekosongan aja. Ya udah, akhirnya bikin lagu sendiri tanpa bantuan mereka sih. Bikin lagu sendiri, hanya rekaman di Riau waktu itu ya. Sebelum ke Jakarta rekaman ada 10 lagu sudah ada sih, cuman waktu itu tahun 2016 lagunya HP waktu itu kan masih punya HP Nokia. Oh iya, masih Nokia. Iya, Nokia XP. Kita gak bisa sebut namanya lah. Hilang. Apanya filenya hilang. Jadi HP-nya juga hilang, semua filenya hilang juga. Itu sebelum ke Jakarta tuh. Jadi oke deh, ikhlas aja udah. Dan aku cari yang waktu bikin rekaman itu kan laptopnya juga data-data juga rusak. Udah aku ikhlas aja. Akhirnya kerja di Pekanbaru waktu itu ya. Di Dumai, Pekanbaru. Akhirnya tahun 2018 ke Jakarta. Ke Jakarta dan itu aja sih, pengen ikut audisi aja. Cuman lagu sudah ada aku tulis, sudah ada buktinya gitu aja. Jadi sebenarnya lagu udah banyak dong ya. Kalau misalkan di total dari yang hilang-hilang itu ya. Iya. Oke, berarti rantau ke Jakarta ini memang niatnya mau diseriusin di dunia musik nih? Serius banget makanya saya ke Jakarta sendiri. Oke. Ada inspirasi musik nggak sih Mas dari kayak nulis-nulis lagu gitu ya? Inspirasinya tuh misalkan kayak punya favorit band atau favorit solois atau apa gitu yang ngasih inspirasi. Jadi kalau nulis lagu tuh kayaknya enak nih kalau kayak gini ya, mirip kayak si penyanyi siapa lah gitu. Inspirasi sih sebenarnya dari abang saya yang pertama. Yang pertama ini emang dulunya suka nyanyi, tapi begitu ya keadaannya, nyanyi gitu doang sih. Jadi saya juga mungkin dari kecil tuh udah sering tampil depan orang banyak lah gitu, mempertunjukkan apa yang saya punya.
bakat gitu, udah berbakat lah waktu itu. Seperti itu sih. Oke, berarti yang paling memberikan Abang saya yang inspirasi pertama. kakaknya ya. Iya. Tapi abangnya nggak sampai sekarang hanya nyanyi aja gitu, maksudnya Hanya tidak. nyanyi aja, ya, hanya nyanyi aja, kerja hanya nyanyi aja. Cuman itu sampai ngumpulin kaset-kaset ya, waktu lagu-lagu Malaysia itu banyak banget. Mungkin sering aku dengar apa yang diputar, aku sering dengar, mungkin dari dia juga sih ya. Ya, Sampai jadi sekarang ada. dia udah ya begitu-begitu aja. Makanya saya mending aku aja yang serius banget gitu. Oke. Jadi ada influence-nya emang Ya besarnya dari inspirasi situ dari ya. situ sih. Nah, ini lagu yang didistribusikan ke Nexart ini Yaper ya Iya, judulnya. Yaper, yakin Nah, dan percaya. ini kan kira-kira baru rilis beberapa minggu nih ya. Nah, eh mau tahu dong sebenarnya cerita di balik ya lagu Yaper ini apa sih? Kenapa kok tiba-tiba judulnya Yaper gitu? Yaper ini singkatan kan? Ya, Yakin dan singkatan, percaya. yakin dan percaya. Nah, kenapa tuh? Apa ceritanya di balik lagu itu? Pertama kita Yaper ya, sering dengar kata caper ya, baper gitu. Oh ya, caper, Akhirnya baper. saya singkat aja Yaper gitu. Jadi harus Yaper, ya, harus yakin dan percaya. Dari situ tuh singkatnya. Dan di dalam lagu ini isinya menunggu seseorang, tapi saya yakin bahwa dia adalah jodohku. Itu aja sih. Oke. Ini Iya. cerita pribadi atau? Pribadi sebenarnya. Oh, cerita pribadi. Pribadi. Jadi memang lagi menunggu seseorang. Menunggu seorang. Seorang. Jadi agak-agak curhat nih. Iya, yang dalam itu ciptaan emang karena dia makanya lagu itu tercipta gitu. Oke. Nah, sejauh ini profesinya Mas John ini kan lebih selain memang apa ya, maksudnya membuat lagu sendiri, tapi kan juga banyak mengcover lagu-lagu orang kan ya, untuk manggung-manggung gitu. Bisa diceritain nggak? Maksudnya selama ini nih, selama di merantau di Jakarta, mainnya kemana aja sih Mas? Selain bawain lagu pribadi, cover-cover juga lagu orang, mainnya di mana aja? Baru pertama ke Jakarta tuh belum menyanyikan lagu-lagu sendiri karena belum rekaman kan, waktu itu kan hilang, belum rekaman, jadi belum berani lah, Jadi takut lebih diambil banyak orang ya, bawain lagu orang. takut dibajak orang gitu. Ya cuma ikut audisi aja sih, nunggu audisi. Tapi selama nunggu audisi, kalau ada nyanyi di kafe boleh nyanyi kafe, dan cover lagu cuman iseng-iseng doang sih, nggak terlalu serius tuh cover lagu, cuman pengen fokus ke lagu sendiri aja. Memang. Gitu. Oke, Aku ngejar lebih ya. senang lagu saya tuh dibawa orang gitu, daripada saya mengcover lagu orang, memperkenalkan lagi lagu orang gitu. Oke. Audisi yang biasanya diincar sama Mas Jun tuh audisi apa sih sebenarnya? Yang dicari apa Mas mengikuti audisi-audisi itu? Terutama Indonesian Idol ya, karena suka nyanyi. Heeh. Ya itu audisi Superstar, X Factor gitu. Yang dicari ya pengen rekaman. enggak juga sih, cuman ya kalau bisa tunjukkan bakatmu gitu, itu aja. Pengen ikut gitu aja sih. Oke. Nah, proses kita pengen tahu nih proses pembuatan lagu Yaper ini gitu. Ini kita ngomongin soal produksi ya, dari pertama lagunya udah jadi, udah gitu mulai rekaman. Bisa diceritain nggak prosesnya tuh gimana sampai akhirnya udah selesai, terus hasilnya didistribusin ke Nexart. Nah, ada cerita nggak di balik itu untuk produksinya? Mungkin ada yang menarik. Ini lama sih sebenarnya, tahun 2018 kan di Jakarta ya. Rekamannya aja 2021. Rekamannya 2021, berarti tahun lalu itu ya. masih kerja, masih nyari modal, ngumpulin modal untuk rekaman. Setahu aku di Jakarta kalau rekaman pasti biaya mahal nih gitu, makanya sambil kerja ada audisi ikut gitu aja. Dan 2020 tadi rekaman, 2021 tuh ya? 2021 ya, 2021 sekarang tadi 2022. rekaman. Itu dapatlah di Jalan Alfa Indah. Tanya dulu berapa harga untuk rekaman gitu.
Ini jadi semuanya memang dari Mas John sendiri? Aransemen segala macam atau memang ada bantuan dari orang lain? Misalkan kayak ada arrangernya gitu atau mungkin ada bantuan gitu ya, produsernya gitu atau semuanya Mas John sendiri yang memproduce, Mas sendiri yang mengarrange musiknya, gimana? Dari saya semua sih. Semuanya sendiri Iya, jadinya. karena lagunya juga pop banget juga, pop banget. Jadi cuma gitar, drum, bass paling gitu doang sih. Yang main Cuma main kalau alat instrumen semuanya Mas John yang juga. melodinya itu yang Yaper ya, Mm-mm. itu Bang Aryo, Gip Musik Studio itu. Dia sendiri. Oh, Cuman dari saya juga suaranya oh gini Mas ya. Ini gitu. Jadi dia yang cariin gitu. Oh gitu. Ya udah aku cariin deh. Akhirnya dapat gitu. oke. Jadi Cuma itu aja yang bantuannya dari terbaik studio ya. di Dari musik studio waktu itu. Oke. Nah, kan sejauh ini yang pernah kita tahu nih, Mas John punya karya tuh ada 5. Bener nggak sih ada 5 atau lebih sebenarnya? Kita nggak ngomongin yang hilang ya, ngomongin yang ada nih, ada 5. Semuanya ada Apa mungkin lebih? dihitung-hitung ada 12. Ada 12. 12 Oke. sekarang. Terus yang 5 masih rekaman dan 1 baru daftarin. Kayak di sini Oke. Next Art. Berarti totalnya ada 12, tapi yang 5 lagu itu yang Udah sudah rekaman, jadi ya. gitu ya. Udah ada di YouTube juga. Udah ada di YouTube. Oke, terus kenapa memilih lagu Yaper yang untuk pertama kali dimasukkan ke kita, Mas? Kan itu ada 5 tuh. Itu pun lah itu sebenarnya lagu keempat sebenarnya itu. Nah, keempat rekaman itu. Kenapa lagu Yaper. memilih itu, Mas? Sering mungkin apa ya dari viewers ya. Ya aku lihat makin banyak aja nonton gitu. Terus lama-lama teman-teman saya perdengarkan ke teman-teman gitu. Kayaknya mereka lebih banyak suka yang Yaper. Oke. Akhirnya ya udah yang Yaper aja saya daftarin pertama dulu gitu. Saya selamatin dulu nih Yapernya. Selamat diamankan. Oke, selanjutnya berarti kira-kira apa yang mau dirilis nih? Dari selain lagu Yaper ini. Dari tadi yang 5 ada di YouTube itu. Ya pengen lagu ke-6 sih. Nanti lagu ke-6. Cuman Yaper ini pengen aku bikin lagi ke versi dangdut dan versi lagu itu dari lagu daerah. Oke. Masih apa kemarin tuh ya yang ngasih tahu? Ya udah boleh dong kasih lagu daerah satu-satu gitu. Oh iya juga gitu. Jadi Ya, pengen aku bikin nih lagu Yaper nih lagu daerah saya, versi bahasa Batak ya kan saya Medan. Oh iya pasti nanti laku keras tuh di Batak. Ya yang Semoga. Yaper nih sama versi dangdut saya pengen bikin juga. Oke, nah kenapa tiba-tiba nyangkutnya di Next Art, Mas? Kenapa lagu Yaper itu distribusinya ke kita? Apa yang dilihat dari Next Art? Aku inget banget tiba-tiba waktu itu Mas John kan datang tuh ke kantor tuh. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba Next Art aja deh? Alasannya apa tuh? Alasannya apa ya? Saya melihat Next Art ini punya banyak. Sebelumnya saya udah baca-baca ya. Oh Next Art saya baca cara produksi, cara ini. Jadi lengkap. Jadi saya tertarik gara-gara itu. Mungkin adminnya apa? Waktu itu saya WA langsung dibales. Saya suka di situ. Ada kok banyak yang aku WA kayak aku DM ya melalui IG gitu. Kayaknya nggak terlalu peduli gitu. Iya, slow respon ya. Iya, slow respon ya. Makanya saya coba ke Next Art dulu. Itu pun udah lama sih aku lihat ya ada sebulan yang lalu sebelum kenal Next Art gitu. Oke. Berarti selama ini tanggapannya positif nih tentang Positif Next Art. ke Next Art ya. Ada Bagus, masukan nggak bagus, Mas untuk ya. Next Art? Hah? Ada masukan nggak? Kan sudah menjadi salah satu artis Next Art nih. Kita sebutnya Next Artist. Udah menjadi Next Artist gitu kan. Nah, ada masukan nggak sih untuk kita untuk Next Art? Karena kan sekarang Mas Jun udah bagian dari Next Art nih. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah terima dengan baik. Kalau masukan sih
belum ada sih. Belum ada, kayaknya bagus gitu. Masih Iya, oke-oke aja masih ya. oke-oke aja. Nggak ada kayaknya. Oke, ada pesan nggak Mas untuk musisi-musisi di luar sana? Mungkin ada yang mungkin posisinya sama seperti Mas John gitu, yang awalnya punya lagu, sudah gitu ya nggak tahu nih mau diapain lagunya, atau mungkin ya mungkin dari Mas John ada. Ya, untuk musisi di luar sana ya, yang pengen karyanya didistribusikan, Mm-mm. pengen aman gitu, ya udah daftarin aja ke nextart.id ya. Itu sih. Oke. Jangan ada bakat, ada karya jangan disimpan-simpan. Mending dipublikasikan. Kalau bisa, yang penting kan temannya ya bisa dengar lah gitu, bisa dengar dan kalau serius dan kalau fokus ya udah mending difokusin aja lagunya, daftarin ke nextart gitu. Jadi lagunya nggak cuman diem Jangan aja disimpan, di dalam ya. gadget nggak ada yang dengerin. Kalau dipublikasikan paling nggak teman, keluarga bisa denger Bisa gitu dengar. kan. Siapa tahu dari situ malah menghasilkan. Ya nggak sih? Kalau yang serius ya. Ya, kalau konsisten serius pasti akan menghasilkan sih. Gitu loh Sobat Art. Nah, sebelum kita undur diri, mau denger dulu nih Mas John Naro ini nyanyi lagu Yaper yang viewernya cukup tinggi di antara lagu-lagu yang lain. Oke, silakan Mas. Aku merindukanmu saat kau jauh dariku. Aku sebut namamu saat kau pergi dariku. Mencoba tetap bertahan untuk menanti dirimu kembali. Mencoba tetap bersabar untuk mengerti di dalam hati. Aku yakin percaya bahwa engkaulah satu-satunya ada dalam hidupku, yang tulus mencintaiku.
Oke, Sobat Art. Tadi kita udah denger ya dari Jonaro dengan lagunya Yaper. Jadi buat Sobat Art, kalau kamu punya stok lagu, nggak tahu mau dikemanakan lagunya, boleh didistribusikan ke Next Art. Bisa kontak kita di nomor telepon atau WhatsApp di 0813 1313 5676. Atau kalau kalian tinggal di daerah Jakarta, mau mampir ke kantor kita ada di Jakarta Pusat ya, di Menteng, Jalan Kudus nomor 3. Kalau kalian jauh juga nggak perlu ribet, boleh DM kita ya di IG ya, Instagram di nextart.id atau ke FB kita Next Art Digital Music Distribution. Nanti selanjutnya akan ada video-video menarik ya. Kita akan tetap menampilkan artis-artis dari Next Art supaya lebih dekat lagi nih, supaya Sobat Art bisa tahu ya siapa-siapa aja sih artis kita. Nah, jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di next podcast berikutnya. Dah.